Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri MG Fahri Arija S NIM 17010223 dari kelas S16A akan membahas suatu topik yaitu MCGS atau gas kromatografi mass spektroskopi. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama definisi dan sejarah singkat dari penemuan GC-MS, kemudian prinsip kerja dan prosedur penggunaan GC-MS, kemudian bagian-bagian GC-MS dan fungsinya, serta keunggulan dan kelemahan GC-MS. Pada pokok pembahasan pertama yaitu definisi dan sejarah singkat penemuan GC-MS. Nah, awalnya itu kromatografi gas ini hanya digunakan dalam analisis gas. Tapi dengan kemajuan teknologi, maka kromatografi gas ini dapat digunakan untuk menganalisis bahan-bahan cair dan padat dengan syarat bahwa bahan yang akan dianalisis itu yaitu mudah menguap. Perkembangan awal kromatografi gas atau GC itu difokuskan pada volumenya, yaitu isi kolom atau disebut dengan fasa diam dan ukuran kolom, sehingga lahirlah kolom kapiler GC. Nah, perkembangan selanjutnya itu yaitu penggabungan dari GC kolom kapiler dengan berbagai jenis detektor yang spesifik. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan spektroskopi massa yang dikenal sekarang dengan GC-MS. Nah, sejak tahun 1960, GC-MS biasa digunakan secara luas dalam bidang kimia organik untuk pemisahan dan menganalisis senyawa organik. Nah, dalam beberapa situasi, GC juga dapat membantu dalam mengidentifikasi sebuah senyawa kompleks. Nah, dari sejak saat itu, maka terjadilah kenaikan dalam penggunaan GC-MS ini, dan ada dua alasan kenapa GC-MS ini sering digunakan. Yang pertama adalah telah ditemukan alat yang dapat menguapkan hampir semua senyawa organik dan mengionkan uapnya. Kemudian yang kedua, fragmen yang dihasilkan dari ion molekul dapat dihubungkan dengan struktur molekulnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip kerja dan prosedur penggunaan GC-MS. Nah, prinsip kerja GC ini merupakan gabungan dari dua sistem dan prinsip yang berbeda antara satu sama yang lain yang saling melengkapi, yaitu gabungan antara kromatografi gas dengan spektrometer gas atau GC-MS. Nah, kedua alat ini memiliki fungsi yang berbeda, di mana kromatografi gas ini berfungsi sebagai alat pemisah berbagai komponen campuran dalam sampel, sedangkan spektrometer massa ini berfungsi untuk mendeteksi masing-masing molekul komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Nah, dari kromatografi GC-MS ini akan diperoleh informasi struktur senyawa yang terdeteksi. Nah, pada metode analisis GC-MS ini dengan cara membaca spektra yang terdapat pada kedua metode yang telah digabungkan tersebut. Nah, pada spektra GC didapatkan sampel yang mengandung banyak senyawa akan terlihat dari banyaknya puncak atau peak dalam spektra atau spektrum GC tersebut. Nah, berdasarkan data waktu retensi yang sudah diketahui dari literatur, maka bisa kita ketahui bahwa senyawa apa saja yang ada dalam sampel tersebut. Nah, waktu retensi adalah waktu yang digunakan oleh senyawa tertentu untuk bergerak melalui kolom menuju ke detektor. Selanjutnya adalah dengan memasukkan senyawa yang diduga atau sampel ke dalam instrumen spektroskopi massa. Nah, hal ini dapat dilakukan karena salah satu kegunaan dari kromatografi gas ini adalah untuk memisahkan senyawa-senyawa dari suatu sampel. Nah, setelah itu baru didapatkan hasil berupa spektrum pada spektroskopi massa pada grafik yang berbeda. Nah, informasi yang diperoleh dari kedua teknik ini adalah hasil dari masing-masing spektra atau spektrum. Untuk spektrum GC itu
kita dapat mengetahui informasi terpenting yang didapat adalah waktu retensi untuk tiap-tiap senyawa dalam sampel. Nah, sedangkan untuk spektra MS itu biasa diperoleh informasi berupa massa molekul relatif dari senyawa sampel tersebut. Untuk topik selanjutnya yaitu bagian-bagian GCMS dan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu gas pengangkut atau pemasok gas atau biasa disebut carrier gas, di mana ini ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm, tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Nah, gas pengangkut ini harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu harus inert, kemudian tidak bereaksi dengan cuplikan pelarut dan material dalam kolom, kemudian murni dan mudah diperoleh, serta murah atau cocok sesuai untuk detektor. Nah, selanjutnya itu harus mengurangi difusi gas, dan gas-gas yang sering dipakai adalah helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Nah, gas helium dan gas argon ini sangat baik karena dia tidak mudah terbakar, tetapi karena harganya sangat mahal, gas ini jarang digunakan. Pada gas H2 ini mudah terbakar sehingga dalam penggunanya kita harus berhati-hati. Nah, kadang juga bisa digunakan gas CO2. Selanjutnya bagian dari GCMS yaitu tempat injeksi atau injection port, di mana tempat ini yaitu tempat pengisian sampel yang merupakan hal terpenting dalam kromatografi gas, yang berfungsi untuk mencegah resolusi yang buruk serta penyebaran sampel yang tidak sesuai. Nah, alat yang biasa digunakan untuk menyuntikkan sampel atau menginjeksikan sampel adalah microsyringe atau penyemprotan mikro. Nah, injeksi sampel ini dapat diambil melalui karet silikon ke dalam oven. Nah, banyak sampel yang dapat kita injeksikan ke dalam injektor yaitu kurang lebih 0,1 sampai 10 mili. Nah, suhu dalam tempat injeksi ini tinggi, biasanya 5 derajat Celcius, lebih tinggi daripada titik didih komponen dari sampel. Namun tidak terlalu tinggi karena dapat mempengaruhi perubahan bentuk molekulnya. Nah, bagian dari GCMS selanjutnya yaitu kolom. Kolom merupakan jantung atau bagian terpenting dari kromatografi gas, di mana fungsi dari kolom ini yaitu sebagai tempat untuk pemisahan komponen-komponen cuplikan atau sampel. Nah, pada gambar kita lihat bahwa kolom yang sering digunakan yaitu kolom bentuk kemas dan kolom bentuk kapilar. Nah, panjang kolom kromatografi ini panjangnya antara 2 sampai 50 meter atau bisa lebih dari segitu. Nah, biasanya terbuat dari stainless steel, gelas silika gabungan atau teflon. Nah, agar cocok pada saat thermostating atau pemanasan, biasanya dibentuk spiral dengan diameter 10 cm sampai 30. Bagian dari GCMS yaitu detektor, di mana detektor ini adalah komponen yang ditempatkan pada ujung kolom gizi yang menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang disajikan dalam bentuk hasil kromatogram secara grafik. Nah, detektor yang sering digunakan yaitu detektor FID atau detektor ionisasi nyala dan detektor konduktivitas thermal atau TCD, di mana TCD ini pada dasarnya digunakan secara universal dan dapat digunakan untuk mendeteksi setiap komponen selain gas pembawa dalam jumlah besar, itu sensitif terutama untuk hidrokarbon, sedangkan FID itu tidak dapat mendeteksi air. Nah, TCD ini merupakan detektor yang non-destruktif, sedangkan FID adalah detektor destruktif. Nah, biasanya detektor ini akan dihubungkan dengan spektroskopi massa sehingga akan menjadi rangkaian dari alat GCMS. Dan
selanjutnya dari GCMS ini yaitu oven. Termostat atau oven adalah tempat penyimpanan dari kolom. Nah, suhu kolom ini harus dikontrol. Temperatur kolom bervariasi antara 50 sampai 250 derajat Celcius. Nah, suhu oven ini harus diatur dan sedikit di bawah titik di sampel. Nah, jika suhu terlalu tinggi, maka cairan fase diam ini dapat teruapkan. Juga sedikit sampel yang akan larut pada suhu tinggi dan bisa mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga menjadi terpisah. Nah, selanjutnya yaitu recorder. Nah, recorder ini berfungsi sebagai pencetak hasil percobaan pada lembaran kertas berupa kumpulan punca, yang selanjutnya disebut dengan kromatogram. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, itu jumlah puncak dalam kromatogram itu menyatakan jumlah komponen penyusun senyawa campuran, sedangkan luas puncak menyatakan kuantitas komponennya. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan bagian-bagian dari spektroskopi GCMS, dimana di sini ada gas supply carrier, kemudian ada injection port, kolom, open, detektor, dan recorder atau komputer. Nah, sampel yang diinjeksikan menggunakan microstrings itu diinjeksikan ke injection port. Nah, setelah itu gas carrier supply itu berfungsi untuk memberi tekanan kepada sampel sehingga sampel yang telah diinjeksikan tersebut melewati kolom pada isi ini. Nah, kolom ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya ini adalah suatu tempat di mana terjadinya pemisahan komponen-komponen pada cuplikan. Nah, di dalam kolom tersebut terdapat oven yang berfungsi untuk penyimpanan kolom. Juga oven ini dapat berfungsi untuk menguapkan cairan sampel sehingga cairan sampel yang melewati kolom itu berupa gas, dan kemudian gas tersebut menuju ke detektor, di mana detektor ini kemudian akan menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang menyajikan hasil dalam bentuk kromatogram secara grafik. Nah, setelah itu baru hasil dari kromatogram itu terekam di recorder. Yang selanjutnya dari situ kita dapat menginterpretasikan data dari hasil yang telah kita lakukan pada spektro GCMS ini. Sub pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu keunggulan dan kelemahan dari GCMS, di mana keunggulan dari metode ini yaitu efisien, kemudian resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisa partikel yang berukuran sangat kecil seperti polutan dalam udara. Nah, aliran fasa atau bergerak itu gas itu dapat terkontrol dan kecepatannya itu tetap. Nah, pemisahan phasing yang terjadi dalam kolom yang jenisnya itu banyak sekali, panjang dan temperaturnya itu dapat diatur. Kemudian banyak sekali macam detektor yang dipakai dalam kromatografi gas. Nah, respon detektor adalah proporsional dengan jumlah tiap komponen yang keluar dari kolom. Jadi respon dari detektor ini sesuai dengan perkiraan hasil interpretasi data yang kita inginkan. Kemudian mudah terjadi pencampuran uap sampel ke dalam fasa bergerak. Kromatografinya itu sangat mudah digabung dengan instrumen fisika kimia lainnya, contohnya seperti EC atau FTIR atau MS. Nah, analisisnya itu cepat, biasanya hanya dalam hitungan menit, tidak merusak sampel, dan sensitivitasnya tinggi sehingga dapat memisahkan berbagai senyawa yang saling bercampur dan mampu menganalisis berbagai senyawa meskipun dalam kadar atau konsentrasi yang rendah. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode ini, yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang
mudah menguap saja. Kemudian gizi MS ini kurang cocok untuk analisa senyawa labil pada suhu tinggi karena dapat terdekomposisi atau terurai pada awal pemisahannya. Kemudian ada kromatografi gasnya tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian maupun penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.